Kelas E luar biasa. Berarti soalnya diacak dari sana. Urut-urutannya sih. Urut-urutannya jadi acak soalnya sama, cuma beda nomornya. Postes literasi numerasi di Hotel Dharma Wangsa Loring ini kan itunya seandainya sosial mengerjakan postes semua. di tempat belajar ada Postes harus baca orang pada soalnya mah pada cuma hanya acak nomor dengan acak jawaban. Mana? Mondokan. Mondokan itu paling utara. Jadi emang pojok-pojok ya. Ini nggak ada yang di tengah kota. Jadi semuanya pojok yang tengah kota hanya Pak Wagino saja. Nah kebetulan teman-teman juga yang dari kabupaten lain, apalagi kita belum saling mengenal. Setelah mengenal, ternyata semuanya guru-guru hebat. Nah, jadi di sini kita dipertemukan oleh guru-guru hebat yang semangatnya sangat bagus untuk belajar literasi numerasi. Kebetulan juga dapat mentor yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Samsuri ya. Kita sangat berterima kasih sekali atas bimbingan dari Pak Samsuri, sehingga yang sebelumnya kita belum mengerti apa itu literasi numerasi, sedikit kita menjadi paham. Jadi nanti bisa kita tularkan ke teman-teman kita sekitarnya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini bisa kita tularkan ke guru-guru di sekitar kita dan bermanfaat terutama buat murid-murid kita semua untuk menuju ke generasi emas ya. Terima kasih. Mungkin ada salah kata dari saya pribadi dan kelompok saya yang banyak bercanda. Mungkin kalau anak-anak muda itu kelewat ya sama orang tua, itu nggak mikir perasaan, kadang kita asal jeplak aja gitu ya. Jadi mohon maaf apabila ada yang tersinggung selama pembelajaran di hari Selasa sampai Sabtu ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang syaratnya harus apa? Harus yang belum ikut diklat, belum CGP ya. Jadi memang perkembangan kita sangat cepat sekali ya. Info yang terbaru nanti jangan kaget kalau yang mau masuk ajaran baru CP-nya berubah semua. Info yang saya dengar, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi kalau nanti ada CP berubah, merasa ribut, CP ini berubah meneh, biarkan saja. Pokoknya CP yang baru, Bapak Ibu sudah tahu apa, sudah tahu turunannya KTP, sudah tahu turunannya ATP, sudah tahu caranya membuat modul ajar. CP berubah itu nggak menjadi masalah. Yang penting tinggal CP berubah, turunannya tinggal apa? Tinggal berubah saja. Nah, informasi yang saya dengar itu udah Desember kemarin itu CP-nya udah berubah tapi belum di launching saja. Tapi nggak tahu nanti jadi di launching apa enggak gitu ya. Yang jelas di launchingnya adalah apa? Tahun depan itu adalah kurikulum sudah diterapkan secara nasional. Dulu yang saya dengar itu bukan kurikulum merdeka tapi kurikulum nasional. Di awal-awal COVID itu sebenarnya kurikulum merdeka itu kurikulum nasional, tapi karena terjadi pertentangan ada kurikulum prototipe, kurikulum paradigma baru gitu ya. Terus baru muncul kurikulum apa? Merdeka. Merdeka itu juga masalah. Karena Merdeka itu punyanya Cikal. Ya. Merdeka itu punyanya Cikal yang di mana punanya Najwa Shihab, Najwa Shihab itu dia punya sekolah yang namanya Cikal, itu yang dipakai
kalau Bapak Ibu siapa putranya Raffi Ahmad itu sekolahnya di sana. Yang kemarin trending dia dipukul apa? Pukul temannya tuh ya sampai lebam tuh ya. Itu jadi apa? Jadi titik balik itu. Karena dia mengumpulkan apa? Bullying yang membuat program apa? Bullying secara sadar dia terjadi di sana. Itu pun kalau bukan anaknya Raffi Ahmad nggak mungkin apa? Nggak mungkin diviralkan ya, diangkat. Intinya apa? Intinya 3 dari yang sekarang terjadi adalah bullying, terus apa? Yang 3 dari kita adalah apa? Bullying, terus yang 3 kita dari rasa aman, bullying, terus yang sering menyiksa itu apa? Istilahnya apa? Kekerasan perhubungan. Yang satu lagi apa? Bullying, kekerasan, terus pembulian sama bullying. Sebetulnya seperti bullying dan sebagainya itu kan sudah hari ini sebenarnya juga terjadi, cuma beda ranahnya. Hari ini pun sudah terjadi. Dulu waktu saya kecil, saya dipanggil nama orang tua saya. Ya betul tidak? Hari ini dianggap itu bullying. Tapi kenyataannya hari ini juga di sekolah itu ada juga seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu ya yang mungkin sudah senior, terutama yang muda-muda, itu yang penting itu kreativitas. Kreativitas itu pasti nabrak dengan suatu apa yang sudah lazim dan pasti akan apa? Ada pro dan kontra. Tinggal Bapak Ibu siap apa? Yang muda-muda, guru-guru muda terutama, kalau yang senior tuh meskipun pro dan kontra dia levelnya sudah bisa landing. Tapi kalau yang masih teman-teman yang masih muda-muda, kadang emosinya itu masih muncul, jadi masih apa? Meledak-ledak gitu ya. Jadi meskipun sama Pak, saya dulu waktu jadi guru pertama 98, jadi saya diangkat PNS 99, saya sudah membuat gebrakan waktu itu. Saya ngajar itu nggak di kelas. Kebetulan saya SMP di salah satu SMP di Solo, SMP Negeri 22. Itu saya ngajar di sana, itu saya sudah membuat ledakan. Saya ngajar bahasa Indonesia itu nggak di kelas. Saya kalau membuat laporan itu ya anak saya suruh keluar telat. Kebetulan ada jalan kecil yang untuk lalu lalang jalan umum itu, anak saya jajarkan di pinggir jalan itu, saya suruh menghitung becak yang ada berapa, mobil yang lewat berapa. Terus saya hitung semua, nanti 1 jam dia masuk ke kelas buat laporan. Kalau buat puisi itu nggak di kelas, saya bukan di kebun gitu. Ya waktu itu memang udah dihabisi saya sama guru-guru yang ada. Guru baru ngajar nggak pernah di kelas itu. Jadi kalau hari ini kuliah ketika seperti itu, saya udah ngajar 98 itu saya ngajar dan seperti itu. Intinya bukan ini adalah apa? Kalau Bapak Ibu membuat satu perubahan, pasti ada yang pro dan kontra, itu biasa. Tapi kalau Bapak Ibu yakin itu benar, sesuai dengan yang Bapak Ibu pahami dalam pembelajaran, nggak masalah. Apalagi sekarang kan kurikulum Merdeka itu memberikan kemerdekaan gurunya, ya apa tidak? CP saja loh yang diikat ini. Yang diikat itu cuma CP tok. Yang lainnya turunannya sampai modul ajarnya, sampai bukunya, buku paket itu nggak boleh dijadikan sumber satu-satunya. Ya tidak. Jangan bilang Pak, paketnya nggak cocok. Kalau nggak cocok usah pakai. Iya. Meskipun itu buku buku paket. Dengan alasan biasanya Pak kan sudah dibeli mahal-mahal. Ya tidak. Mengapa nggak dipakai? Bukan urusan gurunya yang membeli, karena beli itu adalah urusan siapa? Negara dan sekolahan. Karena uang itu akan kembali kepada siapa? Kepada negara tadi, ya tidak? Itu putaran itu nggak ada urusannya dengan ilmu. Itu Bapak. Jadi buku paket itu kalau memang di situ itu ada kekeliruan, Bapak Ibu jangan buku paket tidak. Oh iya. Ya, itu hati-hati. Itu yang perlu dipegang teman-teman, karena rata-rata teman-teman itu mengacunya kepada apa? 30 sampai 40. Buku paket, apalagi LKS itu parah lagi.
Penulis dia itu teman saya semua. 30 sampai 40 kalau sampai. Saya itu dulu kerjanya di Bidang Serangkai. Penulis Saksoma itu kenal semua saya. Percetakan kecil-kecil itu yang buat LKS itu kenal semua saya. Ngitungnya aja saya tahu. Satu LKS apa? HPV-nya berapa, nanti keluarnya berapa, bonusnya pada bulu berapa, bonusnya berapa, setelah berapa, saya tahu semua ya. Cuma buat Bapak Ibu jangan jadikan apa itu buku apa? Buku sakti. Kan teman-teman mengatakan LKS itu jadi buku sakti. Ya apa tidak? Iya. Enggak, LKS cuma lembaga kerja saja. Kalau Bapak Ibu nggak pakai juga nggak masalah. Bapak Ibu buat lembaga kerja sendiri yang lebih sederhana. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi intinya terutama di literasi numerasi yang di SD tolong dibetulkan. Yang kemarin teman-teman di luaran sana mungkin masih sekupnya kecil, yaitu apa? Membaca dan apa? Menulis itu tolong dibetulkan. Konsepnya adalah memahami. Ya kan? Memahami itu lebih tinggi dari apa? Sekedar apa? Membaca dan menulis. Jadi anak-anak kita itu sudah dipahami, mereka sudah percaya diri dari awal kelas SD itu mereka memahami apa itu konteks. Itu yang penting Bapak Ibu semuanya. Terutama di literasi numerasi. Kemarin bulan apa? Kemarin apa? Yang kemarin ada pisahnya itu loh. Diumumkan dari kementerian itu kita meningkat ke 3 sampai 5. Ya, literasi itu 3, numerasinya 5. Sudah meningkat. Nah ini kita mulai gembleng lagi, ya, gembleng lagi. Besok saya dengan Direktorat SD ke Surabaya itu mengumpulkan kepala dinas se-Indonesia. Cuma besok ya khusus di Jawa dan NTT. Jadi keikut sertaan dinas untuk literasi numerasi. Jadi Bapak Ibu yang hari ini kebetulan dapat ini karena memang dana. Jadi kami mengambil setiap daerah itu cuma 5 gitu ya, keterbatasan itu, maka teman-teman yang hari ini datang di sini tolong dong sebarkan mereka gitu ya. Karena kalau semuanya belum sanggup, maka teman-teman yang ada saja dengan RPL-nya itu nanti harapannya Bapak Ibu bisa memberikan menyebarluaskan kepada teman-temannya konsep literasi ini untuk membetulkan Pak, karena di SD itu penting. Ya, pentingnya apa? Kalau di SD pentingnya itu adalah apa? Jangan ada seperti saya katakan kemarin, konsep belajar membaca itu menjadi berat karena apa? Salah perlakuan. Kalau memang anak belum bisa baca, nggak usah dipaksa. Karena orang per orang beda-beda, anak per anak beda-beda. Terutama yang kelas bawah, guru kelas bawah. Atau nanti kalau Bapak Ibu paham, yang kelas 6 turun, Bu, saya takut dulu apa? Anak kelas apa? Kelas bawah saja itu ya. Karena Bapak Ibu akan mendasari mereka. Terus yang terakhir keterlibatan orang tua itu penting. Karena kadang orang tua itu memaksa anaknya untuk bisa membaca. Karena konsep orang tua, anak yang pandai itu adalah anak yang bisa membaca. Di kelas awal itu, kalau di kelas atas bisa saja. Tapi kalau di kelas awal itu nggak bisa dipaksakan, karena memang kesiapan anak belum siap untuk itu. Dan itu orang tua banyak yang nggak tahu. Kalaupun tahu mereka tutup mata, karena mereka melihat siapa, melihat temannya. Apalagi Mahmud. Nah iya, Mahmud itu semakin pusing. Tenang. Karena membandingkan anaknya dengan siapa? Anak lain. Paling nggak enak dan anak pasti marah. Sama dengan Bapak Ibu dibandingkan dengan saudaranya sendiri aja mesti marah. Bapak Mbak Muai pinter, apik, santun, wah ini wis cilik, bringasan, padahal dibandingkan dengan siapa? Kakaknya sendiri, ya kan tidak? Apalagi dibandingkan dengan siapa? Orang lain, kan tambah marah lagi. Apalagi ibunya gimana toh? Terus anak-anak dhewe terus diupayain dhewe. Dianu dhewe malah dielek-elek kan gitu. Nah, hal seperti ini yang sering terjadi. Jadi Bapak Ibu bisa membetulkan, meluruskan mereka gitu ya. Juga keterlibatan orang tua di Diknum itu seperti itu. Karena kan yang terbaru kemarin kan
calis itu kan nggak boleh untuk pendaftaran di apa, di SD kan. Meskipun saya juga dengar SD tertentu ya masih calis tung ngeyel itu. SD dengan katut kurang nanti. Harapannya nggak usah kan, ya. Sambil berproses. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa Bapak Ibu terapkan di lapangan. Sekali lagi motivasi itu tergantung pada Bapak Ibu masing-masing ya, untuk memberikan kepada teman-temannya. Dan saya harap nanti mungkin grup ini bisa dipertahankan dulu. Kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan silahkan kontak saya. Kalau memang Bapak Ibu mungkin ada kegiatan MGMP, kegiatan KKG atau kegiatan Kombel, kalau memang memerlukan saya, silahkan kontak saya, nggak apa-apa. Kalaupun Pak saya Zoom bisa apa enggak? Kalau ada waktu kosong saya pasti siap. Karena tenaga saya sudah saya khususkan untuk ini. Selama waktu kosong pasti saya bisa. Ya, nggak usah datangkan sana terlalu mahal. Zoom aja sekarang enak. Pak Zoom Pak bisa apa enggak? Tanggal ini, jam ini ya gitu. Itu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu sebarluaskan ke teman-temannya, khususnya Jawa Tengah. Ini kan dari Purbalingga saya juga pernah, Banjar sudah pernah, Sragen setiap hari. Loh Sragen itu yang kurikulum tuh siapa? Buyung itu aslinya itu pernah ke kan laporannya kecil-kecil. Lah iya Bu Yuni Susilawati. Itu kan mahasiswa saya, teman saya S2, mahasiswa istri saya. Terus dia kalau apa-apa dulu konsultasinya dengan saya. Mas sekarang dia melompatin saya. Saya cuma widya suara, dia sudah kasih. Dulu waktu mau ke menjabat ya, mau ke pengawas tapi saya nggak tahu ketemu kegiatan sana tahu dulu kepala sekolah SMP. Sama Sragen juga Pak Haryanto ya Mas, kepalanya dinasnya itu juga dari kepala sekolah SMA. Ya, pasti namanya. Itu juga sama tuh jubalannya LPPS juga. Yang baru yang muda itu. Ya. Priantomo kan kepala sekolah. Itu juga kepala sekolah. Sekarang banyak yang dari teman-teman guru. Jadi teman-teman guru bisa siap-siap ya kalau jadi pejabat. Oh iya. Yang muda-muda bisa kan yang ganti yang muda-muda ini. Yang jadi caranya kepala sekolah. Kalau nggak bisa diintervensi, langsung keluarkan SK-nya, pelantikan, garuk gitu ya. Sama Klaten, Sragen itu garukan, Solo Raya itu garukan Pak. Karena apa? Nggak ada yang mau jadi kepala sekolah. Garuk aja semua, langsung keluarkan SK. Kecuali yang yayasan ya, yayasan ini mesti dipilih-pilih. Ya sabar sih yayasan ya, nggak apa-apa. Saya kira itu Bapak Ibu. Pertemuan kita hari ini untuk kegiatan kita tutup aja dulu. Kegiatan ngapal ini kita dari hari Selasa ya, Selasa sampai hari ini kita tutup bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan itu kegiatan ini kita tutup secara resmi. Bapak Ibu masih ada snack di belakang. Kalau mau foto-foto, mau instastory di sana juga banyak. Silakan mau yang muda-muda itu. Saya kira itu ya. Kalau ada kurang dan salah saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kelas E luar biasa. Kegiatan literasi numerasi sudah berakhir dan ini mau kembali ke rumah masing-masing teman-teman. Di hotel nunggu travel mau ke Purbalingga.